Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dengan penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2022 ke atas. Untuk mata pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Pendidikan Kewarganegaraan ataupun PKN untuk satuan pendidikan SMP negeri maupun swasta, bisa juga dipakai oleh MTS kelas 8 semester genap. Nah, kelas 8 semester genap. Nah, adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah diambil dari Bank Soal Nasional yang mana keakuratannya bisa kakak jamin dan 90% bisa keluar, terutama bagi dinas pendidikan yang mana mengambil dari Bank Soal Nasional. Baiklah adik-adik, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Bagi yang baru gabung, baru join, baru melihat video ini, jangan lupa untuk di-subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari kakak. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Soal dimulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada abad ke-15 adalah A. Mencari daerah baru untuk dikuasai. B. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Ya, jawabannya adalah yang B. Melakukan perdagangan dengan belahan dunia yang lain, ini kurang. Menyebarkan agama kurang. Jadi tujuan utamanya adalah faktor ekonomi, yaitu yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera. Pengertian dari politik divide et impera yaitu A. Politik balas budi. B. Politik tebang pilih. C. Politik etis ataupun D. Politik adu domba. Ya, jawabannya adalah yang D. Politik adu domba. Lanjut soal nomor 3. Upaya kerja paksa atau RODI guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa anyar ke Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Dilakukan pada saat Gubernur Jenderal A. Daendels, B. Van den Bosch, ataupun C. Van Deventer, ataupun D. Baron van Houvel. Ya, jawabannya adalah yang A ya adik-adik. Daendels itu yang menerapkan sistem kerja RODI. Lanjut soal nomor 4. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sistem tanam paksa ini disebut juga dengan A. Kerja RODI, B. Divide et impera, C. Politik etis, ataupun yang D. Culture stelsel. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Culture stelsel. Jadi para warga Indonesia di zaman penjajahan dulu dipaksa untuk menanami tanahnya dengan tanaman yang sudah ditentukan, kemudian disetorkan ke Belanda tanaman tersebut. Lanjut ke soal nomor 5. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Salah satu pahlawan yang bernama Sultan Hasanuddin berasal dari A. Maluku, B. Goa, C. Sulawesi Selatan, ataupun D. Lombok. Apa adik-adik? Ya, yaitu dari Sulawesi Selatan ataupun Makassar. Lanjut ke soal nomor 6. Budi Utomo. Oke, ini adalah salah satu organisasi yang pertama. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang perjuangan lebih bersifat nasionalis dibandingkan organisasi-organisasi perjuangan sebelumnya yang lebih bersifat kedaerahan. Pada tanggal berapa Budi Utomo didirikan? A. 20 Mei 1908, B. 20 Mei 1928, C. 2 Mei 1928, D. 2 Mei 1908. Ya, jawabannya adalah yang A. Silakan ada yang dihafal, 20 Mei 1908. Lanjut ke soal nomor 7. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah A. Mempersatukan bangsa Jawa, B. Mempertinggi derajat bangsa Indonesia, C. Membebaskan Indonesia dari kemiskinan, D. Persamaan hak dan warga negara. Oke, kira-kira apa jawabannya adik-adik?
Ya, yaitu jawabannya adalah yang B, mempertinggi derajat bangsa Indonesia supaya bisa lekas untuk merdeka. Soal nomor 8, tokoh-tokoh kebangkitan nasional muncul karena program politik etis atau politik balas budi, yaitu titik-titik A. Transmigrasi, B. Irigasi, C. Vaksinasi, ataupun D. Edukasi. Kira-kira apa adik-adik? Jawabannya ya, yaitu adalah edukasi. Jadi politik balas budi itu digunakan dengan cara mereka memberikan pendidikan ke kita ataupun dengan politik edukasi. Lanjut ke soal nomor 9 yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap. Ada anggota, tujuan, dan program kerja adalah Budi Utomo yang didirikan oleh titik-titik A. Dr. Sutomo. Ya, ini jawabannya. Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Sutomo. Kita lanjut ke soal nomor 10. Wujud dari nilai persatuan derajat yaitu titik-titik A. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Nilai persamaan derajat kurang tepat. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Oke, ini jawabannya yang B. C. Tidak memaksakan tidak sarana, ini bukan. Maaf ya adik-adik, ini kakak percepat supaya bisa nutut untuk pembahasannya. Soal nomor 11, yang bukan merupakan faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah titik-titik A. Sumber daya manusia, B. Sumber daya alam, C. Pendapatan nasional, ataupun D. Kebudayaan. Kira-kira apa adik-adik? Ya, yaitu adalah pendapatan nasional yang bukan faktor pembentuk keunggulan bangsa. Karena pendapatan kita masih rendah ya. Soal nomor 12, apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita berada di generasi penerus bangsa, mampu A. menorehkan prestasi di berbagai bidang, B. bekerja keras, C. bekerja cerdas, D. tiada mengenal putus asa. Oke, jelas banget ya, jawabannya adalah yang A, yaitu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Lanjut ke soal nomor 13. Pada saat ini, upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta titik-titik A. dapat mengolah kekayaan alam dengan teknologi maju, B. dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Ya, jawabannya adalah yang B. Dapat menjadi negara yang kompetitif, bukan? Bukan. Kita lanjut ke soal nomor 14 adik-adik. Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Bagaimana usaha pemuda untuk mempertegas jati diri bangsa? A. Menghormati perbedaan dalam masyarakat. B. Menghilangkan sikap dan anggapan semua orang akan berbuat jahat, kurang tepat. C. Kurang tepat. D. Ya, jawabannya adalah yang D. Belajar lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita. Kita lanjut ke soal nomor 15. Semangat Sumpah Pemuda perlu kita jaga. Tujuannya adalah titik-titik A. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga. Ya, ini jawabannya. B. Agar kita dapat menjajah bangsa lain, tidak. C. Menakuti dunia, tidak. Adik kuasa, tidak. Oke, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 16. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita harus mencintai tanah air dengan titik-titik A. Mengembangkan kebudayaan daerah, B. Memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, C. Memelihara lingkungan bebas narkoba, D. Hidup bersama dengan berbagai suku bangsa. Apa jawabannya adik-adik? Nomor 16. Ya, yaitu adalah memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 17. Makna dari kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda adalah A. Memegang teguh prinsip bersatu tanah air Indonesiaku, B. Pemuda-pemudi Indonesia ikrar bersama-sama, C. Bersatunya suku-suku bangsa Indonesia.
Ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 18. Oke, ada pernyataan, dibaca dulu soalnya. 3 tujuan Trikora Darmo ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Trikora yaitu 1. Mempererat tali persaudaraan, oke. 2. Menambah pengetahuan, ya benar. 3. Mendirikan sekolah umum, tidak. 4. Membangkitkan dan mempertajam peranan, oke. 1, 2, dan 4, apakah ada? Oh ya, ada. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 19. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari sehingga dapat diraih cita-citanya, yaitu titik-titik. A. Ikrar Sumpah Pemuda. B. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. C. Berjuang bersama bersatu. D. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kira-kira apa adik-adik? Ya, yaitu berjuang bersama dan bersatu antar pemuda di seluruh Indonesia. Lanjut ke soal nomor 20. Pengaruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Membangkitkan kesadaran nasional. B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. C. Belanda bersikap lunak kepada pejuang Indonesia. D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Nomor 20, ya, yaitu adalah yang B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai soal nomor 20. Saya rasa cukup kakak akhiri dulu video ini dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Apabila adik-adik menginginkan pembahasan untuk soal ini sampai akhir, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kakak bahaskan soal ini sampai akhir. Sekian dari kakak, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal dan banyak soal yang keluar. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.